Bab 47. Raisa mengalihkan pandangannya ke arah Isabel dan dengan tersenyum berkata, "Kamu juga di sini?" "Ya," Isabel sambil tersenyum sambil menganggukkan kepala. "Aku jarang-jarang meluangkan waktu untuk datang berbelanja di kota es. Tidak disangka bisa bertemu dengan kalian di sini. Tetapi tidak aneh. Sini adalah pusat Kitadara Finance Group. Kalian berada di sini juga sangat normal." Raisa dengan tersenyum pun berkata, "Begitu kebetulan. Bagaimana kalau kita duduk minum kopi?" Isabel juga tidak menyangka bisa bertemu dengan Raisa di sini. Jadi seketika dia juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Isabel juga sudah menganggukkan kepalanya, maka Ravindra juga tidak punya alasan untuk menolak lagi. Jadi mereka berdua juga mengikuti Raisa meninggalkan toko SE. Manajer toko dan para karyawan dengan sopan mengantar kepergian 3 orang ini. Sewaktu mereka melihat mobil Pagani Zonda Squire Roadster berjalan pergi, seketika semua orang juga lega. "Manajer, siapa sebenarnya orang itu?" Ada satu karyawan yang tidak bisa bertahan dan bertanya langsung. Punggung belakang manajer juga sudah mulai keringatan. Dengan cepat menghentikan ucapan karyawan itu. "Yang tidak patut ditanyakan juga jangan ditanya. Sewaktu kamu masuk ke Kitadara Finance Group, apakah tidak ada orang yang memberitahumu peraturan ini? Terutama masalah direktur, kita tidak perlu menanyakannya." Karyawan juga dibuat terkejut dengan jawaban itu. Wajahnya sudah mulai pucat. Kalau ucapan ini didengar oleh orang lain dan tersebar sampai ke telinga direktur, maka hidupnya juga sudah pasti habis. Ketika orang itu dengan cepat mencari tempat yang agak tenang, Raisa yang begitu mempesona dan seksi sampai dimanapun tetap akan menarik perhatian semua orang. Ravindra yang ganteng mempunyai aura yang luar biasa. Sewaktu kedua orang ini muncul di toko Starbucks, dengan cepat juga menarik semua pandangan orang. Tetapi Ravindra selalu menjaga jarak dengan Raisa dan malah menempel di sisi Isabel. Isabel yang mempunyai wajah polos dan aura anggun. Di saat mereka duduk, Raisa juga langsung memberi orderannya ke pelayan. "Tolong pesankan 3 gelas kopi." "Tunggu sebentar, segelas air putih." Tidak menunggu Isabel berbicara, Ravindra juga sudah mulai mengubah orderannya. Dia tidak minum kopi. Sejenak mata Raisa juga membesar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ravindra dan Isabel tidak mempunyai hubungan, dia pasti tidak akan mempercayainya. Mati juga tidak percaya. Isabel merasa dirinya duduk di sini tanpa minum kopi dan hanya minum air putih juga sangat memalukan. Maka dia dengan penuh bersalah berkata kepada pelayannya, "Susu juga boleh." "Apakah kamu merasa tempat ini mempunyai susu yang hanya dipakai keluarga bangsawan Jepang?" Nada suara Ravindra sangat dingin. "Lambungmu itu selain susu khusus, apakah masih bisa menerima susu merek lain?" Isabel juga segera terdiam. Raisa semakin tertarik dengan kedua orang ini. Kepedulian Ravindra terhadap Isabel juga sudah bukan berada di batas normal. Bahkan dia juga tahu merek susu yang sering diminumnya. Hubungan seperti ini bagaimana mungkin hanya hubungan sepasang pasangan? Arah pandangan pelayan itu terus berputar di wajah Ravindra. Melihat dia sangat peduli kepada perempuan yang polos itu, hatinya juga sangat iri. "Sudahlah, aku juga tidak minum kopi lagi. Aku juga mau segelas air putih." Raisa mengeluarkan dompetnya untuk membayar orderan mereka. Tetapi Ravindra juga sudah mendorong uang tunainya ke arah pelayan. 3 gelas air putih, sisanya adalah tips kamu," Ravindra berkata dengan suara dingin. Pelayan dengan cepat melirik uang tunai yang didorong oleh Ravindra dan dengan cepat menerima, kemudian berbalik badan berjalan pergi.
Raisa memandang mereka dengan penasaran yang maksimal, kemudian berkata, "Sekarang aku benar-benar sangat penasaran. Apa hubungan kalian sebenarnya?" Direktur Ravindra, "Sekarang kamu sudah menandatangani kontrak dengan Odyssey Group. Kamu juga tidak usah takut aku akan menempelimu lagi. Rahasia ini juga sudah boleh dikatakan, bukan?" "Rahasia?" Alis Ravindra sedikit terangkat, memutar kepala untuk melihat Isabel dan berkata, "Kalau begitu, juga harus melihat apakah istriku mau mengatakan rahasia ini." "Istri?" Raisa tidak bisa menahan suaranya yang membesar. Dengan penuh ketidakpercayaan melihat Isabel, dia memanggilmu istrinya. Isabel dengan kejam mempelototi Ravindra. Bukankah dia berkata pada dirinya bahwa mereka hanya suami istri kontrak? Tidak akan mengumumkannya di publik. Mengapa dia dulu yang melanggar peraturan? Ravindra seperti tidak melihat pandangan yang diberikan Isabel padanya. Dengan tenang berkata, "Masalah ini cepat atau lambat juga akan diketahui oleh semua orang. Kalau tidak, bagaimana cara aku menjelaskan aku Ravindra yang tiba-tiba mempunyai seorang anak?" "Anak?" Raisa merasa hari ini dirinya pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendengar jawaban yang begitu mengejutkan? Isabel membuka mulutnya, kemudian memberikan satu tatapan kejam ke Ravindra dan berkata pada Raisa, "Maaf ya, masalah ini sebenarnya tidak sengaja disembunyikan dari semua orang, tetapi hanya merasa tidak perlu untuk diumumkan. Jadi, tunggu biar aku tenang dulu." Raisa sudah hampir mati karena dikejutkan oleh dua berita ini. "Kamu tadi memanggilnya istrimu. Kamu tadi mengatakan kamu mempunyai seorang anak. Seharusnya si putra. Sekarang kita masih belum bisa mengecek kelamin dari anakku." Ravindra dengan tenang terus berkata lagi, "Tetapi sebenarnya kalau putri, aku juga sangat suka." Raisa sudah dikejutkan oleh semua ini. Dia juga tidak mampu untuk berbicara lagi. Kemudian dia mengangkat gelas di depannya dan dengan cepat menghabiskannya. Isabel dengan bingung melihat ke arah Ravindra. Awalnya yang mengatakan harus dirahasiakan adalah dirinya. Sekarang dialah orang pertama yang mengatakannya. Direktur Raisa datang ke kota es hanya untuk shopping. Ravindra adalah orang yang paling tenang di antara ketiga orang ini. Jarinya dengan ringan menggenggam gelasnya, tetapi dia tidak meminumnya. "Iya, karena tidak berhasil untuk bekerja sama dengan Direktur Ravindra, jadi aku dimarahi oleh ketua. Dan karena itu aku juga kemari untuk menghibur diri dengan shopping." Raisa dengan tidak senang menjawabnya, "Aku sudah bekerja sama denganmu bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menang satu kali pun. Benar-benar sangat tidak puas." "Itu normal karena ketuamu juga tidak pernah menang dariku." Mulut Ravindra membentuk senyuman. Matanya juga melihat reaksi aneh yang muncul di wajah Isabel karena air yang berada di gelasnya. Kemudian Ravindra juga memberikan segelas airnya ke depan Isabel dan menarik gelas Isabel ke arahnya. Tetapi setelah dia menggunakan hidung untuk mencium aroma air di gelas itu, matanya juga mulai menggelap. Seberkas aroma deterjen yang tidak dibilas bersih. Kemudian Ravindra juga langsung berkata, "Jangan minum lagi, kita pulang ke rumah untuk minum. Waktu sudah malam, sudah saatnya pulang untuk beristirahat." Isabel mengangkat kepala untuk melihat Ravindra. "Mengapa baru saja duduk dengan cepat juga sudah harus pulang?" Raisa juga sudah lama mengenal Ravindra, jadi dari sedikit ekspresi dan gerak-gerik dia sudah tahu bahwa Ravindra sama sekali tidak suka dengan tempat ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Keobsesian bersih Ravindra, semua orang sudah sangat jelas. Bagaimanapun juga datang jalan-jalan. Aku tidak peduli pagi atau malam. Kalau besok ada waktu luang, bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan lagi? Raisa juga ikut berdiri. Setelah Isabel mendengar kata jalan-jalan, seketika matanya bersinar. Dia melihat Ravindra dan berkata, "Boleh tidak?"
Ravindra baru pertama kali melihat Isabel menggunakan tatapan ini melihatnya. Sejenak hatinya pun berubah menjadi lembut dan menjawab, "Boleh dong, Direktur Raisa. Kalau begitu besok aku menelponmu." Isabel berbalik melihat Raisa. "Panggil aku Raisa saja." Raisa dengan tersenyum berkata, "Aku dan Direktur Ravindra sudah kenal lama." Baiklah, kalau begitu panggil aku Isabel saja." Isabel dengan tersenyum menjawab. Ravindra malas mendengar percakapan antar perempuan, jadi dengan cepat dia juga menarik Isabel untuk keluar dari toko itu. Raisa melihat bayangan punggung kedua orang itu. Dia juga tidak menahan untuk berkata pada dirinya sendiri, Ravindra, akhirnya kamu juga sudah menemukannya. Apakah aku harus memberi selamat padamu?" Bisa membuat Ravindra begitu peduli dengan perempuan. Isabel juga orang pertama, tetapi aku juga semakin tertarik dengan masalah ini. Isabel, sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu bisa membuat Ravindra yang selama ini tidak tertarik pada wanita tertarik denganmu? Setelah meninggalkan Starbucks untuk sesaat, Nando berpakaian dengan rapi juga muncul di depan manajer toko Starbucks. Dengan tersenyum berkata, "Mohon maaf, baru saja bos kalian menyerahkan toko ini kepada Kitadara Finance Group. Jadi kalian mempunyai waktu selama 1 minggu untuk pindah rumah." Manajer toko mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia sama sekali tidak tahu mengapa Kitadara Finance Group bisa tertarik dengan toko kecil ini. Harus diketahui bahwa hampir semua toko yang berada di pusat kota juga merupakan perusahaan di bawah Kitadara Finance Group. Bagaimana mungkin mereka bisa tertarik dengan toko kecil ini? Nando sangat hebat. Semua kata yang harus disampaikannya juga sudah disampaikan. Yang tidak boleh disampaikannya juga tidak dikatakannya. Isabel dengan cepat juga sudah dibawa pulang rumah oleh Ravindra. Turun dari mobil, Ravindra juga berkata pada pengurus rumah tangga, "Isabel sudah haus, siapkan susu hangat untuknya." Isabel sedikit kebingungan. Dia juga tidak tahu dari kapan dirinya haus. Dia tidak meminum air itu karena dia merasa air itu terlalu dingin. Isabel baru masuk rumah, pelayan wanita juga sudah berdiri di sampingnya, membantu Isabel untuk mempersiapkan sendal rumah, mengambil tasnya dan memberikan tisu basah alkohol untuk mengelap tangannya. Isabel sambil berjalan sambil mengelap tangannya. Setelah selesai mengelap tangannya, juga segera ada orang yang memberikan segelas susu hangat ke depannya. Isabel ada sedikit perasaan ingin nangis dan tertawa karena dia melihat ada orang yang begitu bersusah payah menghangatkan segelas susu untuknya. Kalau dia menolak susu itu sepertinya juga tidak baik. Jadi dia hanya bisa menerima dan meminum 2 teguk. Dan di saat ini tiba-tiba Ravindra mengulurkan tangannya untuk mengambil susu yang ada di tangan Isabel dan meminumnya. Isabel membeku. Dia dengan bingung mengangkat kepala untuk melihat Ravindra. Susu ini juga sudah diminum olehnya. Sejenak aku hanya merasa diriku sudah haus. Jadi Ravindra juga mengembalikan gelas susu yang sudah diminumnya itu ke Isabel. Kemudian dia pun berbalik badan dan meninggalkannya. Sebenarnya apa yang sedang dipikirkannya? Pengurus rumah tangga dan orang lain juga diam-diam berdiri di belakangnya. Mulai dari nyonya masuk ke rumah ini, Tuan juga kadang-kadang mulai melakukan hal aneh seperti ini. "Nyonya, apakah perlu aku mengambilkan segelas susu baru untukmu?" Satu pelayan wanita juga yang tidak mengerti juga dengan sopan menanyakannya. Isabel melihat gelas yang berada di tangannya. Sewaktu dia ingin membuka mulutnya untuk berbicara, dia juga melihat Ravindra yang terhenti sejenak sewaktu naik tangga. "Tidak usah, aku minum ini saja." Setelah Isabel berpikir-pikir sudah begitu malam, dia juga tidak ingin merepotkan orang lain. Bagaimanapun, dia juga sudah berkali-kali berbagi gelas dengannya. Tidak perlu serepot ini.
Setelah mendengar jawaban Isabel, Ravindra yang berjalan ke depan juga seperti lebih bahagia. Setelah Isabel menghabiskan susu itu, dia juga berjalan naik kembali ke kamar untuk bersiap-siap istirahat. Tunggu sewaktu Isabel masuk ke kamar, dia juga mengingat satu masalah. Sore ini dia juga tidur di dalam pelukan Ravindra. Apakah malam ini mereka berdua masih? Mengingat kembali suhu dan aroma tubuh Ravindra, wajah Isabel mulai merah.